dibacakan ayat-ayatnya langsung dihafal. Tapi memang ini sih memang butuh butuh itu memang butuh ini Dek, butuh Waktu. latihan. Abang ada pasien Rajin. Ayo belajar. DN3. Nah, boleh boleh. Iya, selamat malam. Malam Bang, Ya, Kristen malam Bang. juga. Iyalah pemakan babi Oh panggang. iya. Silakan open cam Bang. Open Lah cam, Bang. kenapa? Abang Mau mau diskusi. lagi makan panggang ini, panggang babi Abang nih. abang mau bertanya atau mau berdiskusi? Lah mau bagaimana? Mau bertanya kenapa harus Kalau open cam? Iya, begini Bang, Enggak, kalau kalau Abang tanya. bertanya, oh berani di on cam. Ya, silakan, silakan. Lah berani lah, memang apa yang salah? Orang Mantap, pemakan babi Abang. panggang di mana-mana. Orang pemakan babi panggang di mana-mana Iya, iya, fokus, fokus. berani karena benar. Kristen tanya Islam, Abang Kristen tanya Islam. Abang mau bertanya atau mau ada tema yang mau dibahas? Silakan. Oh, Kristen bertanya Islam. Emang apa yang bisa mereka tanya ya? Saya nggak bisa menanya itu soalnya. Karena nanti kan biasanya kalau kita tanya, ya apa dia? Penjarakan Tanya dia, aja dulu lapor Bang, dia. panjang kali, langsung. Enggak, saya nggak mau bertanya. Apa? Soalnya nanti laporan masuklah dan seterusnya. Oh, jadi Abang mau ditanya? Iya, kalau saya ditanya boleh lah. Masa saya bertanya nanti Iya, iya, apa iya. nggak main lapor? Silakan Abang. Karena Minta banyak ditanya dia Bang. temanku berbicara. Ya udahlah, kau pun jangan curhat lah. Langsung kita fokus. Dilapor. Fokus. Jangan curhat, woi. Lapor sana, lapor sini. Santai aja Kayak anak Bang. kecil. Makanya dari mana-mana kan kemarin dari Jepang ada suku Astagfirullahaladzim, pendek. Bang. Kau kumit dulu lah Bang. Udah diam. Udah paham kami lah. Abang minta ditanya bukan? Silakan Abang host. Ya. Kalau Tuhannya Bang DN3 itu adalah Yesus, Hmm, agamanya Kristen, Tuhannya Yesus. ya. Dan kitab sucinya Bible. Betul? Apa tuh kok betul? Kamu suaramu delap loh kayak seperti di Jelas mana kok. itu? Masih. Jelas. Aku konfirmasi. Agamamu Nah, konfirmasi Kristen, apa? Tuhanmu Konfirmasi. Yesus, kitab sucimu Bible, betul? Ya. Oh dia yang nge-like dibilangnya pula. Enggak, mataku aja yang seperti ini. Dia yang nge-like baru dibilangnya suaraku nggak jelas. Ya coba yang kamu tanya tadi apa? Kau itu nge-like kau. Nah, kok bisa ngelek? Yang kamu tanya apa? Makanya kalau saya tutup kamera, kamu bilang open cam. Kamu open cam, bisa saya laporkan itu aja kemampuannya. Wah, Ya kan? Udah. Lanjut Bang. Kemampuan Ya. pasti bisa hanya ngelapor, nggak terima. Aduh, turun aja lah dek. Aduh, pusing kalau kayak begini. Nggak nyambung. Dia nge-like, dia bilang pula kita yang nggak jelas. Siap Bang. Ini ada pasien selanjutnya. Ya, pusing nggak sih? Oh, yang buat Ya. bala. Solusi Ya, Pak hebat Budiman. tanpa obat. Oh, Mak. Jangan dong, Mi lu bagus, kerambung. Aku pencet ini dia. Apa itu? Please ya teman-teman, tolong jangan ini ya. Aku belum mandi loh. Nanti kalau kalian mau longor nanti habis mandi aja ya. Bang, ada Bang Jibril di bawah Bang. Assalamualaikum Ustadku. Waalaikumsalam, pembinaku. Is, pembina itu. Pembinaku itu. Bunda. Bunda, namanya pun Bunda. Gimana gitu kan? Aduh. Bunda, Bang Jip, aku bangga. naik Bang Jip. Sekali-sekali boleh lah. Bang Jip naik ke Komal Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek. Tapi dia Bang Jibril itu ini
apa privat. Waalaikumsalam, istri soleha, masya Tanggung Allah. Isya Ustadz katanya, tanggung Isya. Masih lama loh, baru selesai maghrib. Isya setengah jam, 45 menit lagi Isya. 45 menit. Atau Bang Jibril jangan-jangan lagi di masjid ini, lagi menunggu antara maghrib dan Isya. Masya Allah, luar biasa. Sholat, wih, pembina aku nih bos. Jibril nih bos, engkol dong. Kapan kita duduk-duduk lagi nih Bang Jip? Duduk-duduk biasa, duduk-duduk. Bang Dio, info Bang Zuma ke Jakarta kapan? Infonya, aduh aku nggak bisa ini deh, nggak berani aku. Ada pembina aku di sini soalnya. Pak pembina gimana Pak pembina? Agustus nggak jadi. Kira-kira Desember nggak ya? Tak berani aku kak istri soleha menjawab itu. Takutnya aku salah. Kami yang kesana. Nah itu dia. Mantap. Kami yang kesana kak. Kami yang ke Makassar. Insya Allah. Bang Jip, itu Bang Kores suruh hubungin antum. Itu, aduh aku gimana ya? Biar bisa segera juga itu. Kalau tiket pulangnya dibelinya mepet, takutnya Mehongan ya, ke Mehongan. Bang Kores katanya tanggal 23 Bang berangkat. Wih, udah pernah ketemu Bang Jibril waktu ke Depok. Wih, mantap. Kan. Nah, belikan tiket pulangnya malam ini. Mantap, alhamdulillah. Terima kasih Pak Pembinaku. Habis Bang meeting. User. Ternyata lagi meeting. Oke, siap. Ya, Bang User. Dia di kamar mandi naik. Ya salam. Waduh, lagi ngapain di kamar mandi? Untung aku udah open cam lah, Dek. Kalau aku open cam, aduh. Lanjut yang tadi Abang mau nyampein apa itu? Apa ya tadi ya? Apa, Dek? Lupa aku. Itu bahasa Arab. Ah iya, teman-teman. Lagi di musola, habis ini meeting baru beli tiket. Oke, siap Bang Jip. Bang Jip, aku ada saran ini, bukan saran sih. Usulan sih, apa rencana ya, tapi bagus apa enggaknya coba antum tanggapi. Tinggal ketemu Bang Dio belum? Waduh, kakak kalau ketemu sama aku bawa suaminya ya kak, suami solehanya, suami soleh. Aku rencana bisa ringan-ringan gitu kan, nanti aku carikan bukunya biar kawan-kawan tuh nggak buta-buta amat gitu loh bahasa Arabnya Bang Jip, jadi biar familiar gitu kan. Nah, itu nanti ada dua metodologi ya, entah kita buka kita kenakan tarif atau biaya, atau mungkin kita akan carikan donatur dari program tersebut gitu kan. Karena kan itu kan ada adminnya. Nah, admin itu kan pasti kita ambil waktunya gitu kan, biar semangat lah begitu. Itu gas Tat, program kan. Oke, mantap. Mau ikut kelas bahasa Arabnya Sat? Insya Allah kan bisa. Kayak ini kan. Mau sekalian kelas tajwid dong Bang? Boleh. Aku tuh begini ya teman-teman ya. Kalau sudah ada jaminan, kan aku kan kerja jadi kuli juga ya, mau ngajar itu kan bentrok-bentrokan gitu. Kalau seandainya insya Allah berikan kemudahan, kelapangan rezeki, aku gas gitu loh. Jadi nggak bentrokan sama kerjaan. Ini sekarang bentrokan sama kerjaan kan, sedangkan program kayak gitu tuh nggak boleh setengah-setengah. Memang harus seminggu itu ya minimal 3 kali lah ya. Seminggu itu minimal 3 kali. Kita belajar bahasa Arab dari dasar. Hadza baitun, hadzani baitani. Ya, gitu-gitulah. Jadi kalian menghafal
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, nanti naik ke fi'il mudhari, tasrif istilahi, daraba yadribu, darban, daribun madrubun, idrib la tadrib, madrubun madrubun, mitrabun, duriba yughrabu. Kalau dirinci lagi, daraba daraba, darabu, darabat darabata. Nah, begitulah. Paham ya, teman-teman? Tapi itu berencana. Kalau bahasa Arab itu memang harus berkesinambungan. Kalau putus satu rantainya agak susah. Pernah belajar waktu MTS, sudah lupa. Boleh aku carikan buku yang tepat untuk teman-teman. Tergantung sasaran sih sebenarnya. Kalau sasaran kita ingin supaya bisa baca kitab, kita programkan program berapa ya? Sebulan kali ya. Bang, itu Bang, pengen bisa ngerti Quran, terus bonusnya bisa ngomong sama orang Arab gitu Bang. Minimal sama abang deh, bisa ngobrol bahasa Arab sama abang gitu. Iya, boleh. Iya, maksudnya bisa kita ini kan, bisa kita jadwalkan. Teman-teman nanti kalau mau ini, nanti kita ajarkan dasar-dasarnya dulu, dasar-dasar. Setelah itu nanti kita praktekkan. Ya, al-an anti ya Indah. Tafaddali udhkur anwa dhamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddal udhkur ad-dhamair allati darasti min qabl. Tunggu Ustaz, kapan mulainya? Aku udah follow. Oke, siap Kak, aku follow back ya. Tapi yang ini yang semangat aja ya. Nanti mungkin gimana ya cara programnya ya. Memang perlu ada tasjid. Itu Ustadz, kalau kita mau belajar bahasa Arab harus ngerti huruf nggak sih? Iya dong, harus. Ya kalau belajar secara langsung itu kan nggak kalau kita belajar langsung mempraktekkan itu nggak bisa ya, harus melalui teori-teori dulu. Iya, minimal hafal 20 kata tiap hari. Boleh. Kalau kalian mau sungguh-sungguh boleh. nanti kita tasjih atau nggak tahu ya sifatnya ini mau kalian. Kalau aku tuh mikirnya gini, biar teman-teman itu semangat belajarnya, kita adakan program berbayar gitu. Jadi mikir, wah saya bayar, berarti saya harus sungguh-sungguh gitu. Ya kan, saya harus sungguh-sungguh. Karena rata-rata tuh kalau program gratis itu semau-maunya. Ya, gurunya sudah semangat nih. Wah, kita targetkan nih. Selesai dari matan jurumiyah naik ke kotrun nada, matan jurumiyah, mutammimah, kotrun nada ke Alfiyah Ibnu Malik. 4 jenjang itu. Wah, itu kalau sudah selesai teman-teman. Otan itu udah kayak kacang goreng main makan tuh. Tinggal kalian kunyah-kunyah. Tapi kita sesuaikan lah ya, apa perlu berbayar atau kita carikan donatur. Biar ini sih, biar semangat sih, aku pengennya sih kayak gitu. Di mana makan gratis. Maksudnya gini teman-teman, kalau mau ikutan, iya ikut aja kalau mau ikut. Kalau begini teman-teman, kalau berbayar, teman-teman tuh semangat gitu. Atau mungkin kita yang carikan donatur, nanti kita kasih hadiah gitu kan. Kita kasih sertifikat orang-orang yang belajar di kelas API, belajar bahasa Arab. Itu penting teman-teman, bukan sekedar untuk kalian bisa ini lawan diskusi sama oten enggak. Paling utama itu adalah fahmul kitabi was sunnah, ya, fahmul kitabi was sunnah ala fahman sahihan, memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Beda kan kalau orang yang ngerti bahasa Arab sama yang enggak, ya kan.
Yang kedua, shonnul lisan anil khata. Menjaga lisan dari kekeliruan, dari kesalahan fi qiraati atau kitabati al-lughatil arabiyyah. Al-lughatil arabiyyati. Menjaga kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan atau penulisan bahasa Arab. Waalaikumsalam Bang R. Itu. Gimana Kak Nora, naik Kak Nora? Lagi di luar. Udah aku jambak lagi di luar. Yang mau ikutan? Yang mau ikutan kemana Ya, Bang? teman-teman ya. Yang Kemana? ikutan nanti bisa. Nah, kita godok dulu sebentar. Aku matangkan dulu. Aku matangkan dulu kurikulumnya. Ya, bismillah ya. Ya, aku bikinkan dulu kurikulumnya, silabusnya dulu. Kalau sudah matang, nanti aku lempar ke pusat. Bagaimana? Kalau memang oke, pusat oke, aku gaskan gitu. Jadi nanti pengajarnya tuh sama aku langsung teman-teman ya. Kalian nggak usah ragukan lagi bahasa Arabku. Insyaallah biiznillah. Nanti aku akan tunjukkan ijazahku. Sebelum ini ya, sebelum belajar ya. Aku tunjukkan ijazahku, aku tunjukkan sertifikatku, aku tunjukkan nilai TOEFL S2 ku ya. Aku tunjukkan kitab-kitabku ya kan, biar kalian tuh, woi bener nih, yakin ini guru kita nih nggak kaleng-kaleng ini, ya kan? Biar kalian nanti kalau kalian dengar wah kau belajar sama itu si Dio tuh Wahabi. Halo, hati-hati. Akhirnya kalian apa? Jadi terhambat gitu kan. TOEFL Arab. Iya, TOEFL Arab. Jadi pamer ya Ustaz. Bukan pamer. Itu dalam rangka tahaddus bin nikmah. Membicarakan kenikmatan dalam rangka bersyukur dan dalam rangka untuk menguatkan tasjih kalian. Jadi kalian tahu, wah ini guru bahasa Arabku nih nggak kaleng-kaleng ini. Kan lucu kan kalian belajar bahasa Arab sama orang yang kalian nggak tahu ini orang belajarnya di mana gitu kan? Ya nggak? Coba aku tes, aku pengen tahu deh kalian ya. Kalian lebih yakin mana? Orang yang kalian ambil ilmu dari dia, kalian tahu keilmuannya, kalian tahu sanad belajarnya. Sanad itu ini ya, ijazah lah kalau kita ya. Periwayatan hadisnya, kemudian keilmuannya, kemudian tamatnya belajarnya di mana. Ya, tahu asal usulnya. Gurunya siapa gurunya? Loma, siapa gurunya? Nggak tahu siapa gurunya. Tapi dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil buya, dipanggil kalau kiai muda Gus umpamanya ya kan. Tapi kalian nggak tahu dia belajar di mana gitu. Nah, sanadnya oke, nanti aku perlihatkan sanadku insyaallah. Aku punya sanad sampai Kemarin Muwatta al-Imam Malik rahimahullah taala. Susah pula Ustaz kalau nggak tahu guru. Gitu. Ya kan? Kata kalau ulama dulu tuh bilang inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini ya adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka dari itu hendaknya kalian itu melihat dari siapa kalian ambil agama kalian. Itu ucapannya siapa? Muhammad ibnu Sirin, salah seorang tabi'in itu abad setelah sahabat ya. Wafat tahun 110 Hijriah. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama itu sendiri.
fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaknya kalian melihat dari siapa kalian ambil agama kalian. Nanti kita rencana aku mau buka kelas nanti biar ya kan, masa tiap hari kalian diskusi sama Oten, lama-lama longor juga ya kan. Sekali-sekali lagi tuh kan, biar kalian tahu bagaimana dalamnya lautan ilmu dalam ilmu Islam. Gitu baru. Oh, ternyata nggak gampang kita panggil orang itu Masuk. Ustad, ya kan? Nggak gampang, ya, bang. Nggak gampang kita. Ternyata jangan kita remehin orang yang belajar agama itu ya. Apalagi dia sudah sampai ke luar negeri, duduk di depan para ulama. Jangan kalian belum kenal terus kalian Wahabi. Yang ngomong Wahabi kalian tanya dia belajar sampai mana. Nih kayak guru-guru kami kalau Syekh fulan Syekh fulan. Ya, apa gelar akademiknya apa? Kalau cuman guru-guru, aku juga banyak guru-guru. Kalau aku sebutkan semua guru-guruku, bukan sekedar sebut, tapi ada sanadnya, ada ijazahnya. Bang Dio siapa gurunya? Fulan. Ujungnya apa? Oh, itu ulama Wahabi. Aduh, kacau. Cuman aja belum apa-apa kalian sudah ngomongnya Wahabi. Terus ditanya apa itu Wahabi Bang Dio? Nggak tahu apa Wahabi. Ya kan? Kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu di kota suci Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan kota Madinah. Kita duduk di beberapa majelis yang ada di Masjid Nabawi. Di antaranya kita belajar fikih Hambali, kita belajar faraid, ya, pembagian warisan, dan kita belajar akidah, kita belajar hadis. Alhamdulillah. Tapi apa perlu lagu koar-koar gitu? Enggak perlu, ya kan? Karena cukup orang-orang yang menjunjung tinggi keilmuan itu, dia akan tahu bagaimana menghormati orang-orang yang berilmu. Kayak ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kenal maka ta'aruf, Bang. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Bagaimana kita mau memuliakan seseorang yang dianggap sebagai ustadz atau dianggap sebagai guru, tapi kita nggak kenal dia. Kita hanya mengenal dia dari ucapan musuh-musuh atau orang-orang yang iri sama dia. Kenal maka tak apalah. Ya kan, Bang Abu Maryam kan. Jadi insya Allah ya, nanti kalau memang jadi nih, insya Allah sebelum kita di kelas nanti aku akan paparkan ya siapa nama asliku, ya kan. Siapa nama asliku, di mana aja majelis-majelis ilmu yang insya Allah yang kami ampu, dan lembaga-lembaga apa saja yang kita bawahi, yang insya Allah yang kita bina ya, binaan-binaan kita yang mana saja. Ya kan? Jadi begitu kalian belajar, oh iya. Kenapa begitu teman-teman? Biar kalian mengerti bahwa kalian benar-benar duduk di hadapan seorang yang memang pernah belajar. Ya minimal ya, kalau aku nggak ngaku ulama ya, minimal ya aku pernah jadi santri lah gitu. Mau tes bahasa Arab? Oh boleh dong. Idza antum turiduna an tatakallam ma'i bil lughati al-arabiyyah falyatafaddal takallam ma'i. Yalla takallamu ma'i bil lughati al-arabiyyah yani. Ngomong apa, Bang? Nanti kalian pusing kalau aku ngomong pakai bahasa Arab dengan cepat ya kan, dengan logat India ya kan. Hanya
tanya atau mau logat bahasa Arab dengan logat orang Cina, karena aku banyak teman-temanku teman-teman. Aku berteman dengan orang Cina, orang Jepang, berteman dengan orang Kirgistan, berteman dengan orang Amerika, berteman dengan orang-orang Afrika, berteman dengan orang-orang Turki. Tapi Turki susah loh, sumpah. Orang Turki itu susah kali mau diajak ngomong. Kecuali kalau dia bisa bahasa Arab atau dia bisa bahasa Inggris. Tapi kalau dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, waduh pusing kita teman-teman. Aduh susah beneran. Mending aku ngomong sama orang Amerika. Orang Amerika kan masih inilah. Ya. Kalau bahasa tubuh itu orang India. Orang India itu kalau ngomong nggak bisa nggak goyang kepalanya, pasti goyang. Atau India sama Bangladesh. Kalau Pakistan itu masih inilah. Tapi kalau India, Bangladesh, waduh, nggak bisa diam kepalanya. Gitu. Bisa. Datanglah ke Pati Ustadz, isi kajian kesini sekali-kali. Insya Allah bang. Nanti insya Allah di majelis kita nanti Thailand juga. Ya, kapun kap, kamir kap, kapun kap, ketumbar, kemiri jahe kap, ikan kakap. Insya Allah ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai nanti di majelis kita itu, aku akan perkenalkan diriku ya, biar kalian tahu siapa gurunya. Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek. Open camp teman-teman, open camp. Saya pernah ke Saudi belajar bahasa Arab tapi jadi TKW. ما في مشكلة أنت تكلمي باللغة العربية يعني ما في مشكلة يا أخي ما في مشكلة. Nggak apa-apa. Itu logat pasar. Coba tanya Kak ini. Iya kan Kak Delisa? Beda kan Kak Delisa antara logat pasaran sama yang fasih kan, fusha, beda kan? Gitu. Misionaris Kristenisasi Indonesia. Live setiap jam 12 malam di akun Erlin Parkesit dan @daniele.uk. Aduh, miskin kali. Dia lagi promo, Bang. Promosi pula di sini, apa-apa lah ya kan, kita promosikan aja lah. Ini ibaratnya si kakak ini lagi jualan air comberan di masjid. Yang mana ada orang mau beli air comberan, Kak, kita lagi di masjid. Gimana sih? Yalla ya kedam ya habibi ya tfaddal, ya kan. Tapi kalau kita bahasa kok beda banget, Bang? Iya dong, beda dong. Tanya aja kakak itu kalau nggak percaya. Enggak Kak, bener nggak Kak? Siapa tadi itu? Kak Delisa, bener nggak? Logat Amiyah sama logat Fusha itu beda. Bahasa Amiyah dari kata ma fihi mushkilah, tidak ada padanya masalah. Ya no problem kalau bahasa kita. Tapi disingkat ma fi mushkilah. Hai. Nah gitu. Jadi kalau kalian belajar nanti, aku perkenalkan diriku, aku open masker, kalian bisa lihat aku buka nanti sanad-sanadku, aku buka semua nanti ijazahku, biar kalian benar-benar percaya dan yakin bahwa kalian itu belajar dengan orang yang pernah belajar. Ya. Jadi bukan dari orang-orang yang cuma ngaku-ngaku ya kan, muridnya Syekh Fulan min Alan tapi nggak ada buktinya. Hayya. Atau ngaku-ngaku sebagai orang yang belajar dari orientalis tapi nggak ada buktinya. Hayya. Anak pernah lihat antum full face Pak Ustadz. Oh iya, oke, siap Bapak. Ya kan? Nah, nanti kalian bisa lihat bagaimana kemampuan sang guru dalam berbicara dalam bahasa Arab. Mantap. Tapi teman-teman yang sudah tahu akunku sejak lama ya, tidak perlu diragukan lah, insya Allah. Aku pernah ngomong sama orang-orang siapa tuh Syekh, siapa namanya yang di Palestina, sudah sama akhi itu Abu Ibrahim, sudah itu ngomong pakai bahasa Arab, dan mereka pun masya Allah ya, insya Allah ya, guru kalian nggak kaleng-kaleng lah. Kenapa Bang Dio ngomong kayak gini? Nggak apa-apa lah ya kan.
biar mereka tahu bahwa emas itu sangat berharga. Hati-hati lihat muka Ustadz langsung, nanti terpesona. Itu dia, nanti ngeblank pula ya kan. Gitu. Hadza ini adalah isim isyarah bagi isim mufrad yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Ditengok-tengoknya ganteng juga ya Ustadz Dio ya. Nggak masuk pelajarannya. 1 jam dia belajar, yang ditengok cuma hidungku yang mancung ini, masya Allah. Aku ditengok cuma kalau ketemu nggak berani ngeliat abang, aku nunduk, karena abang nunduk aku nunduk juga. Gitu ya teman-teman ya. Nanti aku coba buat ini, aku banyak tugas ini sekarang, aku harus siapin PowerPoint untuk kegiatan di Milad API. Insyaallah. Yang kedua, aku harus susun kurikulum atau silabus tentang kelas kita nanti insyaallah ya. Gitu. Insyaallah diumurin. Ya, sembari nunggu live Bang Zuma ya, makanya aku live biar tunggu-tunggu ya kan. Jadi teman-teman sekalian, pentingnya kita belajar. Nanti kalau kalian sudah belajar, sudah tahu ilmu, insya Allah biidnillah, billahi tallahi wallahi, kalian akan tahu bagaimana kemuliaan ilmu itu. Insya Allah biidnillah. Kalau kalian sudah tahu, nanti insya Allah kalian akan menghormati siapa sebenarnya orang yang berilmu. Karena kita tidak mungkin bisa menghargai orang kalau kita nggak kenal dia. Iya nggak sih? Benar nggak? La ya'rifu qadral ilmi illa sahibi ilmin, atau illa sahiba ilmin. Tidak ada yang mengetahui kemuliaan ilmu itu kecuali ya orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang tahu ilmu itu sendiri, gitu kan. Ya. Kalau dia nggak pernah belajar, oh ternyata dia nggak ngerti bagaimana susah payahnya umpamanya menghafal nih. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oh, dia nggak tahu itu. Nggak tahu dia itu. Makanya dia gampang sekali ngolok-ngolok orang ya kan. Iya nggak sih? Gampang sekali. Dia nggak pernah belajar hadis umpamanya. Contoh ya, ilmu hadis lah umpamanya. Nggak pernah tuh. Dia belajar ilmu hadis. Dia cuman pintar ngolok-ngolok aja lah gitu kan. Begitu ku bilang itu hadisnya dhaif, apalah si Dio nih dikit-dikit dhaif, dikit-dikit dhaif. Ya karena kau nggak ngerti ilmu hadis. Aku bacakan kau matannya pelangak-pelongo ya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عضل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعي هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعدما أو بعد أن حدثني أو بعد أن حدث أو أن بعد sebentar. Kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama azizu marwiyu itsnaini aw thalatha masyhuru marwiyu fawqa ma thalatha. Itu matan Baikunia.
Kalau orang nggak ngerti ilmu, apa ini sih dia ini, apa ini sedang apa ya? Oh, ayo, pengecut. Tapi kalau dia sudah tahu ketemu langsung orangnya, cium tangan kau. Ya, kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan menyombongkan diri, teman-teman. Jangan menyombongkan diri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tak akan masuk surga orang-orang yang ada dalam hatinya sekecil semut hitam kesombongan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahaduna yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanan wa thabu hasanan. Ya Rasulullah, salah seorang dari antara kami senang kalau baju sendal kami bagus, pakaian kami bagus. Dikira mereka itu sombong, padahal enggak. Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kiber itu, kesombongan itu adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah kiber, ya kan? Dikasih kau dalil, benci semua. Dikasih dalil, ini kan ini bawahannya, ngolok-ngolok dia. Dikasih dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wah itu kan pemahamannya, itu wajah mulutnya tiap malam tiap hari lisannya sambil mengolok-ngolok orang. Alah, giliran aku bilang, malas aku layanin itu orang-orang receh. Dibilangnya apa? Wah, si Dio Pratama merendahkan kami. Cekrukuk. Karena nggak adik-adik kita nih, ya begitulah ya kan. Nah, aku kalau apa ya mau ngomong ya, teman-teman yang pernah inilah, contoh nih, aku kasih contoh yang pernah ketemu sama aku, contoh Bang Bro Hadi. Coba kalian tanya beliau, aku tuh serem gak sih? Aku tuh orangnya apa gak sih? Apa menjengkelkan gak sih? Atau gimana sih? Coba tanya Bang Hadi. Lucu, menggemaskan, tampan, berwibawa, seram, semua ada, sumpah, bener. Semua ada Bang Dio itu. Saya bersaksi Ustadz Dio lucu. Nah iya, makanya aku bilang kan, kalian itu kalau ketemu ini kan, memang kita kan di sini kan ya mungkin orang-orang, ini Ustadz jaga wibawa, jaim, bla bla bla. Ya ada waktunya kita jaga wibawa kita, jaga image. Ada waktunya juga kadang kita bercanda-canda. Wih, namanya manusia bos, masa iya kita serius terus? Waduh, lama-lama tua juga aku tengok muka aku di cermin ya kan. Tengok-tengok, ternyata astagfirullah, masya Allah. Lama-lama kalau aku diam terus ini, nggak pernah bercanda, nggak pernah senyum, nggak pernah ketawa dikit-dikit. Lama-lama apa? Lama-lama tua juga. Ustadz Dio ngangenin Carol itu lain itu. Sebentar aku cek dulu viewers ya. Ngangenin nggak tuh? Jangan, nanti ada kakakmu pula ya kan. Dek, jangan ini ya Dek ya. Jangan marah ya Dek. Susah memang jadi tampan Ustadz, iya kan. Ustadz Dio kerja juga di Depak ya? Enggak, aku enggak di Depak. Kalau teman-temanku banyak di Depak. Di MUI banyak. Aku punya kawan-kawan di MUI banyak, di Depak. Bahkan aku punya kenalan akrab, teman baik dekat, itu ada di Lajnah Pentashih Al-Quran. Lajnah Pentashih Al-Quran itu salah satu lajnah lembaga di bawah Kementerian Agama yang mereka tuh memang spesialisnya bagian penerjemahan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menerjemahkan Al-Quran salah-salah atau dipelintir, lapor ke situ. Nah itu teman dekatku tuh yang di situ tuh. Itu dari si orang tampan Pak Ustadz. Ini juga sih. Nah ya kan. Kenal juga dengan Pak Menteri Agama, alhamdulillah Pak. Ya. Apa perlu aku ini kan tampilkan fotonya? Nanti gimana? Nanti aku pamer foto sama Menteri Agama, nanti
Nanti dibilangnya, wah ini Wahabi mau nyari-nyari masuk ke Menteri Agama. Aduh. Belum apa-apa udah Wahabi apa lah kan Wahabi terus. Emang aku nggak bisa, memang aku nggak bisa bergaul sama orang-orang gitu, sama menteri, sama Kapolri, nggak bisa gitu, nggak bisa. Itu udah dia kafir aja kafir lawannya. Kafir. Kafir aja kafir lawannya. Itu gimana tuh Bang Jip? Ya kafir, ya maksudnya kafir ini nggak pada naik nih gimana? Tapi ini ya teman-teman ya, aku mau cerita sedikit ya. Bang Jibril ini selain sebagai pembina ya kami, Bang Jibril ini juga ya kayak saudara lah ya. Kita sudah kayak saudara. Beliau sering ingatkan, sering Ustaz, jangan ini, jangan itu. Masya Allah beliau ini. Yang mungkin yang paling sering kasih masukan kali ya, Bang Jibril, Bang Moto, itu Masya Allah mereka ini. Selalu mengarahkan. Ini terkadang ya, namanya juga manusia ya. Terkadang gimana gitu. Aduhai. Nak tegur aku nih, Ustaz. Oh ya siap, diluruskan lagi, lurus lagi kita, fokus lagi kita, fokus. Alhamdulillah. Jadi kita itu Bang Jibril privat nggak bisa diikuti. Iya privat. Itu kan cowok mahal itu, baru tahu Kak. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Ya itu sekilas tadi ya teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau kita buka kelas, itu janjiku seperti itu. Insya Allah aku akan tunjukkan di mana riwayat belajarku, kemudian hal-hal yang mungkin perlu kalian tahu supaya apa? Kalian yakin bahwa kalian itu sedang duduk belajar di hadapan seorang yang memang pernah belajar agama. Jadi nggak kaleng-kaleng gitu ya. Insya Allah. Bukan masalah riak, pamer dan segala macam, enggak. Tapi itu dalam rangka mimba bit ta'rif. Ta'rif itu dalam rangka pengenalan ya, dalam rangka pengenalan. Jadi kita saling mengenal, kalian juga tahu ya. Naik Pir, tunjukin Tuhanmu, gerombolan Pir. Oke, kenapa Ustadz Dio nggak open cam? Aku open cam ya, ini aku open cam. Saya kalau aku open cam ini terlalu ganteng aku. Keterlaluan, gantengku tuh keterlaluan. Apalagi kalau aku ini ya. Aduh, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah apa adanya kan. Kenapa sih kadang Bang Dio selalu ngomong ganteng-ganteng ya lah. Itu dalam rangka tahaddus bin nikmah. Mundur dikit Ustaz, gantengnya kelewatan. Oh ya mundur. Ya, gimana Bang Jip? Udah, oke. Overconfident pula Ustaz Dio. Bukan overconfident. Nah, itu namanya tahaddus bin nikmah. Aduh, ini kacau siapa pula nih telepon ini. Tahaddus bin nikmah itu teman-teman membicarakan kenikmatan. Ya, kalau menurut aku pribadi aku adalah cowok yang paling ganteng di Jabodetabeknya, aku yang paling ganteng, alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah. Aku enggak peduli orang mau bilang apa. Apaan tuh si Dio tuh mukanya pas-pasan aja kok. Enggak peduli. Karena aku bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadaku, dengan postur tubuhku, dengan wajahku, dengan apa nikmat yang Allah berikan kepadaku. Aku mengatakan alhamdulillah aku cowok paling ganteng di Jabodetabek. Iya enggak sih? Masker awas menurut abangku, siap. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Begitu teman-teman ya. Itu kadang juga ini oten-oten tuh marah mereka karena itu diantara trik diskusi juga sebenarnya teman-teman. Jadi mereka langsung ke triggernya di situ. Apaan sih ini si Dio Pratama nih? nggak nyambung diskusinya kan, tapi ngomongnya paling ganteng lah apalah.
Ustaz selalu pakai kopi ya, berwibawa, berilmu. Alhamdulillah. Kadang juga aku pakai topi kok, bisa pakai topi. Kadang pakai topi juga. Ya, begitu ya teman-teman ya. Sekarang Oten versus Oten. Iya, enggak apa-apa, biar mereka yang kepanasan ya kan. Selagi nggak ada aku, Bang Dio paling ganteng. Ini Bang Teguh nih ganteng loh teman-teman. Masya Allah Bang Teguh. Aku punya foto sama beliau di Aceh kemarin waktu kita bawa bantuan ke bencana Aceh kemarin. Aku ketemu dengan Bang Teguh gelap-gelapan pas lagi mati lampu. Beliau Masya Allah. Di mana itu? Ganteng itu relatif, Ustaz. Kalau jelek mutlak. Waduh, tapi bahaya juga kan Bang Jip kalau kita bahas jelek kan. Nanti kita mengarahnya ke orang-orang tertentu. Nanti dibilangnya pula kita kenapa-kenapa ya kan. Jadi yang merasa jelek ya inilah ya. Ada juga yang bilang begini. Jadi kita kan ada podcast ya teman-teman, kita ada podcast jam 7 malam ini insya Allah. Podcast berikutnya insya Allah dengan siapa? Bang Jip sama Bang Aldo ya? Bang Billy ya? Billy Yahudi. Nonton ya teman-teman ya. Kalian jangan lupa nonton. Ya. Malam ini Billy Yahudi. Nah, malam ini teman-teman ya. Kalian masuk 10 menit lagi. Nah, 10 menit lagi. Kalian masuk ke podcast Kala Asa. Cewek kemarin udah mualaf kan? Cewek yang mana? Mungkin Ini Kahana. Dalam proses insya Allah. Insya Allah dalam proses. Gimana nontonnya? Di scroll, dicari di YouTube. Kala Asa podcast Kala Asa. Podcast Kala Asa. Nah, itu sama Daman ada hubungannya nggak? Apa? Sama YouTube Daman ada hubungannya nggak? Kan sama-sama Kala Asa tuh. Iya. Ada hubungannya. Kalau Daman kan Ustadz Daman kan dari Ngaji Aceh. Kala Asa. Ya, betul. Jadi kita kolaborasi antara paham NU dengan Salafi, kolaborasi menghadapi para oten-oten penghujat. Keren nggak? Keren lah. Yang panas siapa yang panas? Oh no, yang panas. Ini bahas Ya, ini program Daman ngaji Kala Asa. Kalau Ustadz Dio podcast Kala Asa. Nah, itu dia. Begitu ya. Masya Allah. Itu ya teman-teman ya. Mau disubrek? Ya, subrek ya. Subrek ya teman-teman ya. Subrek. Jangan lupa nonton. Pokoknya kalau bisa jangan bentrok sama Bang Zuma. Itu bisa di save nggak sih Bang Jip? Live-nya itu bisa di save nggak? Di YouTube rekaman bisa ditonton kapan saja. Ya. Itu ya teman-teman ya. Yang penting kita berusaha. Aku komitmen sama teman-teman APII, terutama pembina kami di sini ada Bang Jibril, ada Bang Zuma dan kawan-kawan yang lain. Kita fokus insya Allah untuk menghadapi para penghujat Islam, para Islamofobia ya. Para misionaris yang berusaha untuk menjerumuskan saudara-saudara muslim kita menuju kepada jurang kekafiran, jurang kemurtadan. Fokus kita ke situ insyaallah biiznillah. Ya. Adapun yang lain-lainnya selingan-selingan ya, ada yang begini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah kirim-kirim DM atau WA yang berikan laporan-laporan atau info-info. Aku ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan, dan aku mohon maaf kalau sekiranya belum bisa memenuhi. Mungkin ada di antara kalian yang merasa kesel juga. Ayo Bang Dio, ayo dong speak up dong, ayo dong bantah dong gitu kan. Tapi aku mohon maaf tidak bisa memenuhi hal tersebut. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Dan Allah Subhanahu wa taala
itu akan selalu menolong hamba-hambanya yang mau menolong saudaranya. Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selama sang hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi aku di sini dalam rangka menolong, membantu saudara-saudara. Jadi kita ada syubhat nih masuk, ayo Ustaz, ini syubhatnya. Ayo bahas 72 bidadari, surga lendir, nikahin bocil, pedofil, apa lagi? Apa namanya? Mushaf dimakan kambing, apa? Itu kita bahas, kita kupas tuntas. Nyembah batu, apa lagi? Nikahin apa itu? Nikahin janda pula. Apa sih namanya? Anak Bocil. mertua, apa? Bukan mertua, lawan mertua apa? Menantu. Nikahin menantu. Nikahin budak. Itu kita babat habis. Ya, semua syubhat-syubhat dia bawakan hadis-hadis, kita babat habis. Insyaallah biidznillah. Aku dari sisi dirayah dan riwayah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibikin oleh Al-Qur'an, akhidaman dari sisi metodologi yang beliau pelajari dari pondoknya, dan kita kolaborasi dan kita mengarahkan umat Islam. Tujuannya apa? Stay tune alal Islam, mati di atas iman dan Islam. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi bukan mau apa-apa, bukan apa. Kalau ada yang ada orang-orang ada yang begini, Bang Dio takut ya nggak apa-apa lah ya kan. Ini dia pertama itu mengecut, nggak apa-apa lah ya. Orang yang dibilang pengecut itu sudah 3 kali pimpin tawuran ya kan. Orang ini bilang pengecut itu sudah pernah 2 kali one by one pakai parang ya kan, dah lari ya kan. Mengalah tidak berhenti kalah. Mantap sekali, betul. Mengalah tidak berhenti kalah. Betul. Nah, kalau mau tes nyali, uji nyali, penakut nggak penakut itu di medan tempur. Ya kan? Alhamdulillah kita sudah buktikan itu. Para penghujat kita datang ke rumahnya, Ya Pak, yang injak kaos, ada logo APII di situ. Ini orangnya. Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek, datang ke rumahnya. Sekarang orangnya sudah mati, mampus sudah orangnya, mati murtad ya. Orang-orang yang membenci Islam, mereka sering menggembosi APII. Nih orangnya. Dan kalian lihat, Wati Wena sudah mampus. Yang menginjak-injak kaos APII yang ada logo APII, aku datang sendiri, aku datang ke sana. Sendiri. Kemudian ditemani Akhi Goldian. Akhi Goldian itu saksi hidup. Kalian tanya dia, aku pengecut atau pemberani? Tapi kita nggak butuh validasi manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas dalam membela agamanya, dan siapa di antara mereka yang cuma pansos dan mencari validasi. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik bertanya tentang Islam, naik, kita bisa, insyaallah kita bisa ladenin. Abdullah bin Ubay bin Salul, biarin aja San. Omah. Aduh, ngeri itu. Butuh bodyguard, anak siap Ustaz. Iya, enggak apa-apa Bang Abu Maryam. Ya, enggak apa-apa ya kan Bang Jip, spill sedikit-sedikit ya kan. Aku pernah pimpin tawuran, ini dulu ya masa-masa nakal ya. Pimpin tawuran antara, kalian bisa cek di Google, dan ini ada nih kawan-kawanku, ada si Wesley di bawah, ada Along ada nggak Along? Zack, nggak ada ya. Aku pimpin tawuran Kampung Buton versus Kampung Vietnam, Ramadan. Aku pimpin tawuran Kampung Buton versus Kampung Air. Aku pimpin tawuran Kampung Buton versus Kampung Balai Raya. Itu semua ada di Tawau, Tanjung Batu Tengah, Kampung Buton. Kalian cek, searching di Google. Dan namaku ada masuk di kantor polisi Balai Polis Tawau. Jadi kalau hanya kayak gitu. Kita juga ngopi sambil minum, ya enggak dong.
Gitu ya. Jadi teman-teman Kristen kalau mau naik berdiskusi, silahkan kalian naik berdiskusi, kalian tanya tentang Islam supaya kalian dapat hidayah insyaallah. Ayo direkam lagi nih, nanti direkam lagi. Kampung Buton. Yes. Tanjung Batu Tengah, Kampung Buton. Tanjung Batu Tengah, Kampung Buton. Itu ada di daerah Tawau, Sabah. Kalian searching aja. Nah. Abdullah bin Ubay bin Salul biasa. Apa tuh? Ustadz Dio dulu nakal, pimpin tawuran, sekarang kalian. Iya. Ini Kak Carol ya. Jadi ada kawan kita nih ya, ini contoh konkret. Ada kawan kita, aku nih Bang Dio, Ustadz aku ini gini ada masalah gini. Nggak apa-apa Bang, aku bilang. Insya Allah Bang, aku bilang. Mereka tidak akan main fisik. Kalau mereka main fisik, ini orang yang maju duluan, bela saudara-saudaraku. Baik yang di APII ataupun yang ada di luar API. Selama dia Muslim. Kalau dia nggak salah, dia dizolimi, mau main fisik, gas. Tanjung Batu Tengah berapa Ustaz? Tanjung Batu Tengah nggak ada angkanya. Masa Tanjung Batu itu ada Tanjung Batu Darat, ada Tanjung Batu Laut, ada Tanjung Batu Tengah. Nah aku di Tanjung Batu Tengahnya. Tanjung Batu Tengah itu ada kampung-kampungnya. Yang paling terkenal itu kampung kami, Kampung Buton. Nah, saya juga pernah tinggal. Nah, kalau Tanjung Batu Darat, abang di Tanjung Batu Darat berarti bagian hilltop sana, di hilltop dekat Lopong. Kalau Lopong itu Tanjung Batu Laut, tembus Tanjung Batu Laut, Tanjung Batu Darat. Nah, kami di tengahnya, Tanjung Batu Tengah, Kampung Buton. Kalau dulu kampungku itu dikenal dengan Kampung Tikam-Tikam. Kenapa Bang Dio Pratama Kampung Tikam-Tikam namanya? Karena kasus yang paling banyak tikam menikam itu kalau sudah mabok di kampung kami. Nggak percaya kalian kan? Kalian searching aja di ini, ya kan? Kalian searching aja, nggak ada yang tutup-tutupin, nggak ada. Ini namanya siapa nih, si Dio Pratama namanya? Namaku Muhammad Tamrin asliku. Nama nakalku dulu Kozi, nama nakalku. Nanti kalau ada kawan-kawan budak-budak Tanjung Batu Tengah, Kampung Buton, tanya semua orang yang pernah ada di tahu nggak kampung Tanjung Batu Tengah, Kampung Buton, Tanjung Batu Tengah, tahu nggak? Kalau dia nggak tahu berarti nggak tahu. Berarti daerah Somel, Kilang Terbengkalai ya? Bukan. Somel itu ke Tanjung Batu Laut Bang. Kalau kami itu Tanjung Batu Tengah, zona angker. Kalau ada orang baru masuk, jadi kampungku itu teman-teman, depan itu bisa tembus ke kampung. Jadi dari kampungku menuju ke Tanjung Batu Laut bisa tembus ke kampung-kampung belakang. Tapi kalau orang anak-anak baru, kalau kami bilang budak-budak ya, anak-anak baru, masuk di kampung kami harus nyetor. Kalau nggak nyetor, babak belur dia keluar. Dulu di zamanku. Gitu. Begitu teman-teman. Kolang rotan tak? Bukan. Kalau kolam rotan itu di Kampung Pisang, beda lagi. Itu kawan-kawan juga di sana dekat Kampung Pisang itu bukan. Kalau itu daerahnya pacik kita juga, kita anggap pacik orang tua kita lah ya. Gangster Tawau itu namanya Udin Cambang. Itu sudah sepuh. Wallahu alam, beliau masih hidup apa enggak? Kalau daerah kami itu kepalanya itu yang terkenal itu bapaknya temanku. Namanya kami panggilnya Pak Jahidin, Om Jahidin. Jahidin tuh namanya, anak-anaknya tuh teman-teman baikku. Si Azman sama siapa? Si Jasman sama si Dino. Tanah Merah. Nah, betul, Tanah Merah. Jadi Kampung Buton itu ada dua, ada Kampung Buton bawah, ada Kampung Buton atas, Tanah Merah. Gitu. Ya, Bang Temar, selamat bergabung. Kristen atau Islam, Abang? Halo, Bang Temar. Cek. Ya, cek aku. Bagus. Kristen atau Islam, Bang? Kristen Bang. Oke, Kristen, mantap. Abang mau bertanya atau mau diskusi?
Ya, bertanya. Ya, Karena silakan. judulnya Kristen Tanya Islam. Mantap. Dulu Bang Temar. Oke ya. Masker abangku ya. Ya bang, pertanyaan saya bang. Islam itu kan sunat, ya kan? Ikutilah mila Ibrahim. Baik. Di mana ayatnya Allah menyuruh Ibrahim sunat? Nggak ada bang. Nggak ada. Terus ikuti mila Ibrahim dengan sunat itu gimana? Kalau dalam kitab saya ada perintah Allah Nabi untuk Muhammad sallallahu Abraham sunat. Ada janji, itulah janji. Janji kepada Abraham, perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ada di dalam Alkitab saya. Karena dilakukan oleh Islam, maka ikutilah mila Ibrahim, di mana Allah memerintah Ibrahim untuk sunat. Macet. Dan perjanjian apa? Macet. Cek. Aman. Dalam bagus bang. Bagus. Itu aja bang, pertanyaan saya bang. Aman. Ya, kalau perintah bersunat dalam Al-Qur'an nggak ada. Apalagi perintahnya kepada Nabi Ibrahim. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersunat ada. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2370. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimun Nabiyyu alaihi salam wa huwa ibnu 80 sana bil qudum." Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim itu bersunat di daerah Qudum, umurnya 80 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Iya, Abraham sunat atas dasar Dan apa dia Al-Quran sunat? melegitimasi. Iya, atas dasar apa Abraham sunat bang? Ya, Abraham bersunat. Ya, dasar apanya untuk sunat Abraham? Macet ya? Macet abang. Waduh, Yes. jaringan kapan? Coba saya turun dulu bang. Cek. Ulang Bang. Itu hostnya yang Oh, signalnya. hostnya. Oh, Iya. jaringannya host bang. Bangnya lagi. Bunda. Ya. Tadi kan mengatakan Abraham sunat, Islam sunat, ikuti mila Ibrahim. Di dalam Itu ya, saya Alkitab, iya kayaknya abang macet itu. Oh berarti abang macet, host macet. Jaringanku macet. Cek. Abang delay kali. Di aku lancar kok, aman. Cek. Oh Terus nggak? data habis itu bang. Oh, itu ruangan tertutup. Lancar Abang, lanjut. Silakan. Ya bunda, begini. Islam kan mayoritas. Banyak. Eh? Oh delay bang. Delay kayak ini pesawat Iya. itu merpati dulu itu delay terus itu. Ya. Sudah bagus. Bagus. Oh ya, begini bang, kita pelan-pelan aja. Kan Islam itu kan wajib sunat, betul, mengikuti mila Yes. Ibrahim, ya kan? Ya. Ya. Tetapi perintah untuk Ibrahim sunat itu dari siapa? Ya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dalilnya? Tapi dengarkan. Syariat sebelum Islam, rincian syariat sebelum Islam, perintah, larangan itu tidak harus ada dalam Al-Qur'an.
Tapi global dari syariat itu disebutkan dalam Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, millahnya Nabi Ibrahim di antara yang kami dapatkan informasinya dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan legitimasi dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan oleh Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW itu maka tinggalkanlah. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Jadi ayat surah Al-Hasyr nomor 7 ini, ayat 7 ini itu menjadi legitimasi tentang kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Ikhtatana Ibrahimu Nabiyullahi alaihi salam wa huwa ibnu thamanina sana bil qudum. Nabi Ibrahim itu bersunat. Dia bersunat sedangkan dia berumur 80 tahun di daerah Al-Qudum. Ada yang mengatakan Qudum itu alat pemotongnya. Dari informasi ini kami tahu secara global bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu disunat. Maka Nabi Muhammad SAW pun disebutkan dalam riwayat, dalam sirah yang menyebutkan tentang kehidupan beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu disunat ala adatil Arab. Dia disunat berdasarkan kebiasaan orang Arab. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya 3 riwayat. Ada yang mengatakan beliau lahir dalam keadaan sudah disunat. Ada yang mengatakan beliau itu disunat oleh malaikat. Yang ketiga, beliau disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Gitu Bang. Ya baik, baru abang percaya yang mana? Waktu lahir atau macam-macam? Al-adatul Arab itu yang paling kuat. Berdasarkan kebiasaan berarti orang Arab. ya berarti tidak ada perjanjian Allah dengan Abraham untuk sunat kan? Kalau di Al-Quran, dalam Al-Quran atau hadis Tidak tidak ada. ada rincian seperti itu. Enggak ada rincian itu. Baik, berarti kitabku lebih lengkap ya bang. Kenapa? Berarti kitabku lebih lengkap. Karena itu tanda sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Oke. Ada dalilnya, saya bacakan. Ya, sebentar. Kitabnya abang lebih lengkap itu di Bible atau di Torah atau di Perjanjian Lama? Di Bible atau Torah atau Perjanjian Lama. Ya. Abang kan bilang lengkap di kitabnya Abang tahu Kitab abang Bible apa? itu apa bang? Bible. Ya, Bible itu kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, Alkitab. kitabnya yang mana? Kitabnya yang mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Saya Alkitab bang. Ada Perjanjian Ya, Lama, tahu. ada Perjanjian Baru. Ya, tahu, aku tahu. Ya. Abang Jadi begini bilang, bang. Jadi tidak sembarang mengatakan oh Bible, Alkitab, Torah. Gini bang. Bible itu terjemahan bahasa Inggris. Alkitab ada terjemahan bahasa Indonesia. Torah Ya, salah Bang itu. Alkitab itu bahasa Arab, Bang. ya sebentar terserah bang, bahasa Arab atau Kok- apa kok terserah. Jadi gini bang, supaya abang bisa paham, Bible itu bahasa Inggris, terjemahan bilang itu kitabnya Islam ya tidak masalah, tetapi Alkitab Masa tidak ini masalah Alkitab. lah, Bang. Terus mau bilang apa? Kitab saya, kitab orang Kristen aja lah, kitab Kristen orang Indonesia. Ya, kitab itu bahasa Arab, Abangku. Ya kalau begitu saya ganti lagi. Nah. Ya buku. Buku. Ya. Buku. Ya, kalau buku Anda paham ya, kitab Anda nggak paham. Buku. Ya, Ya. buku-buku. Kan memang buku Ya. kan? Ya, kalau buku itu apa bang? Ya, buku. Kalau kitab itu apa? Ya, kitab bahasa Arabnya, buku juga. Ya, kalau Quran itu apa? Al-Qur'an ya Al-Qur'an, kalamullah. Perkataan Allah. Ya, Alkitab apa? Alkitab itu buku. Alkitab itu kalau secara bahasa etimologi artinya buku. Tapi Ya, kalau buku pembahasannya apa? kalau pembahasannya masuk ke dalam ranah pembahasan agama, Alkitab yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an.
Dalilnya mana? Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Siapa yang bilang Alkitab. Itulah Al-Qur'an. Tidak ada Ya, keraguan dalam apa pemahaman tentang Alkitab, Bang? Alkitab. Alkitab, sudah aku bilang tadi, Alkitab itu secara etimologi artinya buku. Bisa juga bermakna ketetapan. Oke. Hah? Tapi secara terminologi, kalau kita bahas dalam pembahasan akidah umat Islam, Alkitab yang dimaksud di situ, kalau disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah Al-Quran. Contoh, surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Oke. Tapi kalau dia disebutkan Ya, kita muqayyad, kembali ke topik, Bang. Kita kembali ke topik aja tentang buku-buku yang Anda mengatakan Alkitab. Alkitab, supaya Anda tahu bahwa Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab. Alkitab. Ya. Delay lagi. Bukan, abang pakai istilah umat Islam, jangan inilah. Jadi Kristen sejati aja sih. Loh, Kristen sejati adalah Alkitabku. Kalau saya pindah ke Inggris berarti Bible. Abang, Alkitab itu dengar Bang Temar, biar abang pinter. Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran, abangku. Oke, baik. Begini, Bang. Duluan Al-Quran atau Alkitab? Ya Al-Quran lah. Ya, Islam di abad keberapa? Abad ke-7, abad ke-6 ke-7. Ya, kenapa Anda bisa mengatakan pertama sedang Alkitab di abad pertama? Injil itu sudah ada. Alkitab abad pertama ada aja Bang. Iya, cerita ini, Bang. Kitab ini dari abad pertama. Istilah Alkitab itu, kitab Torah itu, sebentar, Bang. Kitab Torah itu sudah di abad pertama. Torah sebelum namanya, abad kan, pertama. Alkitab, kan? Iya, Torah itu kan kitabnya berbahasa Ibrani. Taurat namanya. Iya, Anda imani Torah kan? Ya. Taurat namanya, bukan Alkitab. Ya, Torah saya lah. Di dalam Torah saya, Bang, Allah perjanjian Abraham dengan Allah. Perjanjian Allah dengan Abraham. Ya sudah. Kalau saya mengatakan Torah saya, ya bukan Torahmu kan? Kan sekarang kan Anda larang tidak boleh Alkitab. Ya, Torah saya. Karena ada Torah di dalam kitabku. Ya, di bukuku ada kitab Torah. Ya. Ya, kitab Torah mengatakan perjanjian Allah dengan Abraham tentang sunat. Itu tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Saya bacakan. Karena abang agamamu cuma imani-imani tetapi tidak ada kitabnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham jawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Terus sebentar sampai di perjanjian. Sebentar, tentang sunat nanti, Bang. Ini kan baru dari pertama itu, Bang. Ayo hati-hati. Ya, sabar. Jangan nyolong torahnya orang. Loh, Nanti dimarahin. Torah. Inilah torahnya. Dimarahin Yahudi loh. Hati-hati. Ya, tidak ada Yahudi marah. Karena kitab mereka iya. Enggak, Torah itu. Kitab Torah mereka. Itu kitab siapa? Kitabnya orang Yahudi. Ya sama iman. Abang Yahudi bukan? Abang Yahudi bukan? Loh, kitab kami sama. Begini, Bang, Anda tidak bisa mengatakan, oh kamu bukan orang Yahudi. Iya, betul, karena kepercayaan keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. Kami percaya kepada Allahnya bangsa Yahudi, bukan Allahnya bangsa Arab. Berbeda. Kamu, oke, Bang Temar ini bangsa Yahudi bukan? Bukan, tetapi kami percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Karena Allah bangsa Israel menampakkan dirinya, membawa Israel keluar dari, itulah Allah yang benar, yang pernah berfirman kepada para nabi. Tetapi bukan Allahnya
kami tidak percaya kepada bangsa Arab, Allah bangsa Arab. Berbeda kan? Jadi Yahudi itu Tuhannya Yesus. Ya, perjanjian itu kepada bangsa Yesus itulah keselamatan itu melalui bangsa Yahudi. Yesus namanya yang datang sebagai manusia. Sebentar, kita ke sini dulu Bang. Jangan lari dulu Bang. Ya. Mana ini? Abraham. Terguncang ya teman-teman. Terguncang apa Bang? Kejadian 12 ayat. Bau orang Israel itu, kutanya dulu kau Bang. Orang Israel itu nyembah Yesus atau nyembah Tuhannya? Allah Bapa Yesus itu. kan dari Israel. Yesus dari Israel. Sabar, Yesus dari sabar. Israel, kan? Jangan lari dulu Bang. Kita ke sunat dulu ini Bang. Karena Anda cuma imani Bang. Kalau Anda cuma iman ya seperti ini, nggak ada, tidak tahu Allah. Jangan grogi lah Bang, santai aja Bang. Tidak Bang, saya ada cari ayatnya ini. Ya macam mana kau mau diskusi baru mau cari ayatnya? Ya biarkan biar jelas bahwa perjanjian Allah dengan Abraham tentang sunat itu ada. Jangan Kalau Quran kan nggak ada. Berarti Ya kau belum siap sabarlah. diskusi. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, akan tetapi Laila tidak mengakui hubungan itu. Orang-orang Kristen mengaku punya hubungan dengan bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak kenal Kristen. Ya Yesus menyuruhnya, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Santai saja Bang Temar. Kenapa lama sekali kau terminal? Sabar. Nggak, Bang Temar, abang ini bahas sunat, abang sunat kah? Sebentar, karena Anda sunat kan tidak tahu tujuannya. Ya, tujuan sunat apa, Kau Bang? bahas sunat, kau nggak sunat. Iya, karena Ngapain kau bahas sunat, kau nggak abang sunat? kan keluar saya sunat tapi tidak tahu tujuannya. Berarti kan iman-iman buta seperti itu. Kapan aku keluar? Mana ada keluar? Tidak kan? Islam sunat, ya. Islam sunat, ya. Iya, Berarti ada ikuti dasarnya. milah Ibrahim. Tetapi tujuannya kan Iya. tidak tahu apa. Oke, Anda mengatakan kalau- Abraham sebentar, disuruh Allah kan? sebentar. 17, sebentar. 10, 17 ayat bentar. 10. Tunggu. Siapa dalam Islam, siapa yang mewajibkan setiap perintah atau syariat itu harus tahu tujuannya? Siapa yang mewajibkan itu, Bang? Loh, kenapa perintah Anda tidak tahu tujuannya? Enggak, sebentar. Aku jawab nanti itu. Siapa Ya, yang sebentar, ini, Bang. mewajibkan bahwa Kejadian syariat itu 17 dalam Islam ayat harus 10. tahu tujuannya. Gimana ulang? Tadi kan kau berstatement, kau mengatakan kalian cuma sunat-sunat aja tapi nggak tahu tujuan sunat. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, sebentar. Pertanyaan saya, mewajibkan bahwa syariat yang disyariatkan itu harus kita tahu tujuannya. Siapa yang mewajibkan itu? Dalam Islam. Ya. Yang nggak tahu itu urusanmu, kan kau Islam. Ya. Nih, Kalau kau nggak tahu kenapa kau wajibkan aku harus tahu tujuannya? Koplak. loh, itu kan bukannya Islam punya ya dalilnya. Minum. Islam sunat. Lah begini Bang, Anda sunat. Contoh Anda Ya. kitan, tujuannya apa? Tidak ada kewajiban harus tahu tujuannya. Berarti iman buta. Bukan iman buta karena Loh, sekarang disyariatkan kau- Nabi Muhammad. Sebentar. Ya. Sebentar. Iman Ikut- buta itu sebentar Abang. Iman buta itu kalau Abang mengimani sesuatu yang tidak ada keterangannya. Tuhan tidak menyatakan itu, Nabi pun tidak nyatakan itu. Terus Anda imani, itu iman buta.
Contoh. Oke, baik. Dengar. Contoh begini, Bang. Sebentar. Gantian kita ngomong. Ya. Iman buta itu, ya contoh. Anda beribadah di gereja, ya. Allah Bapa nggak perintahkan beribadah di gereja. Yesus yang kau tuhankan pun nggak perintahkan beribadah di gereja. Kau dapat dari mana beribadah di gereja? Lah, Itu iman buta namanya. Itu kan menyembah Tuhan Oke. di dalam kutanya dulu gereja. kau. Terus mau Kutanya menyembah dulu di kau. mana? Siapa yang suruh kamu? Sebentar, jangan lari dulu, Bang. Sebentar, jangan lari. Bang, iman buta adalah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tapi tidak punya kitabnya. Itu kan namanya iman buta. Oke, sekarang Anda beriman kepada Torah, Zabur, dan Injil atau bukan? Jawab. Yes, kami mengimani. Nah, di mana kitabnya? Ya, pada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Iya, kenapa Anda bisa beriman? Tidak tahu isinya, tapi beriman. Karena dituliskan dalam Al-Quran, definisi beriman terhadap kitab-kitab terdahulu, abang tahu nggak dalam Islam? Iya, kau harus beriman kepada Apa? kitab-kitab Ayo, udah apa? terdahulu. Torah, Zabur, dan Injil. Sebentar. Apakah kau punya memilikinya? Kita samakan, oke. Nah, Kita itu samakan sama persepsi. saja dengan namanya iman buta namanya. Punya Sebentar. diperintahkan untuk harus imani tetapi tidak memilikinya, itu namanya iman buta. Contoh yang Oke, sebentar. Yang kedua adalah sunat. Ikutilah milah Ibrahim. Siapa yang menyuruh Ibrahim untuk sunat? Jawab. Sudah? Ya. Jadi kalau abang membahas tentang iman, ya, kata iman itu sendiri itu dalam Al-Quran ada. Oke? Kalian itu curi kata iman. Kalian nggak ada Ya kata iman. sudah, apa itu bahasa iman, Arab. Bang? Apa itu iman? Iman itu amana yu'minu imanan, artinya apa? Al-qaulu bil lisan wal i'tiqadu bil Bahasa janan, Indonesia, Bang. wal Bahasa amalu Indonesia bil aja, Bang. jawarihi wal arkan. Ya, Apa itu iman, nanti aku Bang? terjemahkan. Ini kan kita Oh, ya. pakai data kan? Ya. Dengarkan. Nanti aku terjemahkan. Iman itu dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu imanan. Bahasa Definisinya Indonesia apa? Al-qaulu bil lisan wal i'tiqadu bil jan. Aku mau jawab, kau sabar dulu lah. Ya, lanjut. Jangan dipotong. Al-qaulu bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ucapan apa? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian al-i'tiqadu bil janan, dia yakini dalam hatinya. Wal amalu bil jawarih wal arkan, dan dia amalkan konsekuensi iman yang dia ucapkan dengan lisannya dan dia yakini dalam hatinya, dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman itu bisa berkurang dengan ketaatan kepada syaitan atau bermaksiat kepada Allah. Itu definisi iman dalam iman Islam. Sekarang kutanya abang, definisi iman menurut Kristen apa? Open mic-nya bang. Open mic-nya. Mic-nya. Mic-nya dibuka. Mati lagi. Cek. Ada. Astagfirullah, panjang lebar aku sudah jelaskan secara etimologi dan terminologi, kau tanya lagi apa itu iman. Allah. Loh, pendek saja, Bang. Apa itu iman, Bang? Jawab saja langsung. Iman itu apa? Allah wala quwwata illa billah. Iman Ya. itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam Oh, Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, diamalkan dengan anggota tubuh, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Itu Ya, definisi begini, iman. Bang. Asal dari bahasa Arab, dari kata amana yuminu imanan. iman saja Anda bertele-tele, Bang. Iman Kau adalah jelaskan dulu definisi iman kepercayaan. menurut Kristen Sebentar. itu apa? Bang, iman saja saya tanya, iman itu apa? Anda bla 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 bla, tidak tahu mau kemana. Iman adalah kepercayaan. Itu saja simpel.
Anda putar balik saja, iman itu Apa adalah jaringan? kepercayaan. Ya, berarti Anda mempercayai bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum ke Al-Quran. Kitab itu kau imani, tetapi tidak tahu apa isinya. Nah, itu namanya iman buta seperti itu. Dan kedua, Kau belum jelaskan iman secara etimologi itu apa artinya? loh, pemahaman iman adalah kepercayaan. Sudah jelas. Mau iman apa? Enggak, bukan Simpel, itu yang kan? saya tanyakan. Iman. Loh. Sebentar. Iman, kau jelaskan iman. Sebentar, dengar. Sabar. Kau tolong jelaskan kepada kami definisi Oh, macet, iman Bang. secara etimologi dan terminologi, baru kita cocokkan definisinya. Delay Silakan. bang, suaramu. Cek. Itu siapa yang ngelek nih? Aku yang ngelek apa dia yang ngelek sih? Cek. Iya, saya tanya iman itu apa? Kok simpel? Iman itu adalah kepercayaan. Ya. Waduh. Dia yang ngelek di Apa yang kita Oh, ya Allah. Alah, kabur pula dia. Hai. Apa itu iman? Iman itu kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Jangan kau potong-potong. Masalah generasi. Lagi dia bang, naik lagi. Ya, naik lagi. Jaringanmu bang, diperbaiki bang. Tahu. cek. Bagus. Bagus. Oh. Silahkan bang, jelaskan kepada kami definisi iman secara etimologi dan terminologi. Dari Ini, mana Bang. asal kata iman Ya, itu? baik. Nanti baru kita cocokkan definisinya. Silahkan. Iman membaca sesuatu, mengetahui sesuatu dan percaya, itu asal usul iman, beriman. Ya. Astagfirullahaladzim. Bang, abang, itu iman menurut kamu bang? Iya, Itu menurut iman. saya iman saya No, kita membaca. Etimologi, yang ditanya etimologi. Apa itu etimologi? Alah, nggak tahu dia. Leh. Matilah kamu. Ya, apa itu etimologi? Secara bahasa. Nanti kau jawab secara istilahnya, secara terminologi. Ya, saya bertanya, pemahaman tentang iman itu apa? Kau putar-putar bahasa Arab sampai saya juga tidak tahu artinya apa. Coba bahasa Indonesia Iman aja itu- lah, biar saya bisa Aku paham. sudah jelaskan iman. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Iman itu dari bahasa Arab, dari kata amana. Iya, apa arti yuminu, apa imanan. pemahaman iman itu? Kau Artinya- bahasa Indonesia saja, biar saya paham. Artinya Kau lari ke bahasa keyakinan. Arab, saya tidak paham. Arti dari pemahaman iman itu apa? Bahasa Indonesia saja, simple. Iman itu dari kosakata amana yuminu imanan, artinya percaya, berkeyakinan. Secara etimologi, secara terminologi, iman itu adalah diucapkan ucapan dengan lisan, dengan lidahnya, dengan mulutnya, dan keyakinan di dalam hati, dan diamalkan dengan anggota tubuhnya. Bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Itu iman. Ya. Terkait dengan Contoh. apa iman itu? Ditanya sebentar. Sabar dulu abangku, sabar dulu. Jadi iman itu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman.
Nabi Muhammad bilang apa? Iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antuk minabil qadri khairihi wa syarrihi. 6 rukun iman. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitabnya, beriman terhadap para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu iman dalam Islam. Iya, berarti Nggak ada dalam Yesus, kesimpulannya dalam Kristen adalah nggak ada. percaya kan. Pendek-pendek saja bang. Anda putar-putar juga. Ya sekarang kau paparkan kepada saya. Ya, iman jadi begini menurut bang. Kristen Hasilnya itu begini apa? bang. Hasil dari imani adalah membaca, memahami, baru percaya dan kau imani. Contoh, kau harus yakini, imani. Zabur, Taurat, Injil. Apa Bang yang Temar. Anda imani? Bang Temar, Anda di bawah Bang Dio nggak nyambung. Turun dulu ya. Ray, ada pasien baru Bang. Ray, selamat malam Ray. Stres pula awak dengarnya. Ray, Lama-lama berkurang IQ-ku, berkurang 1 IQ-ku lama-lama. Cuma Padoha pula Aku bisa jelaskan naik. definisi iman, ya kan? Secara etimologi dan terminologi. Di mana-mana pembahasan begitu. Kalian Kristen, kalian jelaskan definisi iman itu secara etimologi dan terminologi. Nanti kita cocokkan opini kita cocokkan definisi itu. Nanti pemahamannya di mana letak perbedaannya, itu yang kita bahas. Ini enggak. Tiba-tiba langsung iman buta. Alah. Gimana kau mengerti tentang definisi iman buta? Kau sendiri nggak ngerti apa itu iman buta. Iman aja kau nggak ngerti. Sama contoh begini. Begini ya contoh teman-teman ya. Kita mau bahas mobil Lamborghini. Apa itu Lamborghini? Kita harus tahu definisinya. Oh, Lamborghini itu ternyata mobil. Sama mobil ternyata. Jangan sampai kau paham Lamborghini itu pisang. Nanti kau pikir Lamborghini itu bisa dimakan. Jadi nggak nyambung cuman kau. Berkali-kali jangan cukup pakai bahasa Arab ya, karena memang kata iman itu dari bahasa Arab. Aduh, hotel. Halo bang, selamat malam. Ya, Bang Rey, selamat bergabung. Ya, malam. Ray ini katanya S2 Bang. Ya, Assalamualaikum. selamat malam, Bang Rey. Nah, Kristen Kristen Islam, Bang. boleh kan? Boleh nanya kak ini, brother? Ya, abang Kristen apa Islam? Kristen. Oke, Kristen, silakan. Tapi saya suka sih bawa ini etimologi. Cuman saya mau nanya, bisa nggak tunjukin? Iya. Open cam, Bang. Iya, Wisnu. Mama kena marah Silakan pula open cam, Mama. Bang. Netizen di bawah minta open cam, aku nanti netizen kick aku dari sini, bahaya. Di Cam surat dulu Ray. Al-Mu'minun 12:14. Open cam. Open cam dulu, open cam. Netizen di bawah minta kau open cam. Silakan. Katanya cari yang orang ilmiah, ini saya nanya. Open Diskusinya ya. cam. Berani. Nah, berani Saya nggak open belajar. cam? Open cam, yaudah turun dulu. Oh ya udah. Ngomong apa dia? Ini lucu Bang, ini lucu. Ini Raja Padoha. Oh, ini Raja Padoha nih, ini nih. Tuhannya tiga dia. Bukan orang. Malam, Pak Ustaz. Malam. Ya, Bang. Ya. Bentar ya, aku udah telepon dari tadi, bentar. Kok jeda? Bentar Bang, bentar. Hostnya lagi ada telepon. Sebentar ya Bang Raja.
Ya ya Kak, ya Kak. Silakan Bang Ya. Raja. Ngapain? Bang Padoha, ini aku izin ya. Abis ini kita break dulu ya. Aku ada panggilan telepon. Ya, gimana? Silakan. Ya ya ya. Oh, mau turun Abang. Iya ada. Aku ditelepon dari tadi udah ditelepon. Silakan. Abang mau nanya apa? Gak mau nanya memang, tapi aku mau butuh sama Oten yang gak jujur ya. Oke, siap. Ya nanti ini ya, Bang, kalau ada Oten naik nanti Abang bisa naik lagi ya. Iyalah. Oke. Siap, Bang. Makasih ya, tadi Bang. aku tanya dulu sekali, Bang. Oh iya, silakan. Tanggal berapa 17 Agustus, Bang? Tanggal berapa? 17 Agustus. Ya itu kan 17 itu kan sudah tanggalnya, Bang. Berarti udah lewat ya? Sama kalau Bang bilang nama, ya kalau Abang harusnya ngomongnya hari apa 17 Agustus. Nah, gitu. Oh. Berarti udah lewat Sama ya? kalau Abang bilang siapa nama Padoha? Ya kan Padoha kan memang sudah nama. Senin kemarin, Bang. Ini 18. Senin kemarin 17 Agustus. Iya. Merdeka kita kan? Merdeka kita, Bang. Merdeka kita. Ya. Berarti udah siap merdeka ya? Iya dong, bukan siap lagi, udah merdeka kita kemarin kan? Iya. Ya, turun aku Bang ya. Oke, siap. Makasih ya Bang Padoha. Lungkat kita Bang. Ya. Bang Ustadz, apakah ada persamaan Tri Tauhid dan Tri Tunggal? Ya, beda lah. Tri Tunggal itu mereka meyakini ada 3 Tuhan dalam satu. Tri Tauhid itu tauhid dibagi menjadi 3 itu taksim ilmu, pembagian ilmu. Kalau kita mau mentauhidkan Allah ditinjau dari 3 aspek. Aspek rububiyah, aspek uluhiyah, aspek asma wa sifat. Bukan berarti Allah jadi 3, hanya orang dungu yang bilang begitu. Paham ya? Jadi kalau ada kalian dengarkan orang bilang begitu, Tri Tauhid sama Tri Tunggal, itu orang dungu itu. Ya. Para ulama ketika mereka menjelaskan, ketika kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ditinjau dari 3 aspek itu berdasarkan at-tatabbu' wal istiqra'. Dari hasil tatabbu' penelitian dan istiqra' bacaan. Oke? Maka mereka memudahkan, tauhid itu jadi 3. Kalau kita mau tauhidkan Allah, yang pertama kau harus tinjau dari aspek rububiyah. Apa itu rububiyah? Tentang sifat ketuhanan Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala urusan, yang itu namanya rububiyah. Kemudian kalau kita ingin mentauhidkan Allah, kalau sudah meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang seperti itu, maka konsekuensinya tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Dari sisi perbuatan kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Oke? Doa, kemudian rasa takut, tawakal, rohbah, khusyuk dan seterusnya. Itu namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, dari sisi tauhid al-asma was sifat. Apa itu? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tak sama dengan makhluknya. Itu ada perincian-perinciannya. Jadi gitu ya. Jadi bukan ketika para ulama menjelaskan tauhid itu terbagi menjadi 3, bukan Allah jadi 3, bukan. Paham? Dari mana diambil? Banyak dari ucapan-ucapan para ulama-ulama terdahulu. Bukan di sini tempat pembahasannya, tapi ini sekedar intro saja. Biar kalian paham, ya. Jadi ulama membagi, sama seperti aku bilang begini. Ulama bilang begini, rukun sholat itu ada sekian, ya. Rukun sholat ada sekian. Maksudnya apa? Dari
dari penelitian dan bacaan para ulama, dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mereka menghitungnya, oh kalau begitu rukun yang harus dikerjakan dalam sholat itu ada sekian umpamanya. 1, ini. 2, ini. 3, ini. Gitu. Itu taksim ilmi namanya. Pembagian ilmu dalam semua cabang-cabang ilmu. Contoh dalam bahasa Arab, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Al-kalam, perkataan dalam bahasa Arab itu adalah huwal lafzul murakkab, lafaz yang tersusun lebih dari satu kata, al-mufid, memberikan faedah makna, bil wad'i, diletakkan oleh orang Arab. Ya. Wa aqsamuhu salasatun, dan jenis-jenisnya ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ada isim, kata benda, ada fi'lun, ada kata kerja, kemudian ada harfun, ada huruf. Ya. Jadi 3 ini mereka simpulkan adalah kalam dalam bahasa Arab. Dari mana mereka tahu ada 3 jenis ini? Dari hasil bacaan dan penelitian. At-tatabbu'u wal istiqra'. Paham ya? Kalau nggak paham-paham juga ya berarti yang bertanya dungu. Pokoknya Wahabi gitu kan. Mau dijelaskan seilmiah mungkin pun pokoknya Wahabi. Jadi susah. Itulah yang aku bilang tadi. Ada orang baru baca kitab sedikit, dia baru bisa belajar baca kitab, dia salah-salahin orang, dia sesat-sesatkan orang. Ibaratnya orang baru belajar karate, dia baru selesai sabuk putih, mau naik ke sabuk oranye atau mau naik ke sabuk hijau, petantang petenteng dia mau lawan sabuk hitam dan 7. Sekali dia kena flying kick langsung meninggal. Tapi petantang petenteng, mana sini lawan sama aku? Aku sudah selesai bel putih, saya sudah mau naik ke bel hijau. Itulah orang-orang dungu, memaksakan kehendak padahal ilmunya nggak seberapa. Ya. Begitu teman-teman. Jadi fokus kita kepada teman-teman Kristen yang mau bertanya tentang Islam. Ya, itu tadi hanya selingan saja. Walaupun dijelaskan berkali-kali, nanti kita jelaskan para ulama tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang ini. Rincian-rinciannya nggak bakal diterima, makanya aku nggak mau ladenin. Jadi itu cukup membahas pertanyaan secara global saja. Kalau mau rinciannya, datang di kajian-kajian kita, oke? Kalau mau bahas panjang lebar, datang ke majelis-majelis kita. Majelisku banyak kok. Kalian cari aja di majelis-majelis di YouTube banyak. Kalian yang tahu nama asliku, kalian searching di mana kajiannya Ustaz, itu muncul semua insya Allah. Kajian kita terang-terangan, pemerintah tahu, pihak kepolisian tahu, pihak kementerian tahu. Aku punya jadwal khutbah di kementerian, salah satu kementerian di negeri kita ini. Alhamdulillah. Keren kan? Keren. Jadi lebih baik kita nggak usah memfitnah orang, kita fokus pada satu tujuan kita, yaitu berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan satu-satunya Tuhan yang benar, yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Saya kira cukup dulu teman-teman ya. Nanti kita buka lagi insya Allah seperti biasa besok jam 4 sore sampai jam 6. Sambil menunggu live guru kita Bang Zuma, teman-teman bisa beralih ke room teman-teman muslim ya. Kalian jangan masuk ke roomnya Edis, ke roomnya Mikana, ke roomnya Bom-Bom, ke roomnya Mata Picek, ke roomnya, aduh teman-teman jangan ya. Nanti IQ kalian turun. 1. Yang kedua, kalian emosi. 2. Yang ketiga, kalian melanggar dalam Al-Quran. An iza sami'tum ayat. Kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala diolok-olok, dihina-hina, maka kalian harus pergi dari situ. Jangan kalian di situ. Kenapa?
Innakum idzan mithluhum. Kalau kalian tetap di room-roomnya orang-orang Kristen, penghujat-penghujat, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka baca hadis-hadis Nabi, mereka ngolok-ngolok Nabi Muhammad, mereka ngolok-ngolok Allah, mereka ngolok-ngolok Al-Qur'an, mereka ngolok-ngolok Islam. Terus kalian di situ mendengarkan apa kata Allah, innakum idzan mithluhum. Kalau begitu kalian sama seperti mereka. Jadi skip ya. Skip room out. Mantap. Siapa ini? Bang Opin Sofyan. Kalau aku skip room out, mantap. Ya. Masuk ke room muslim. Ada Bang Zuma, ada Bang Jibril, ada PST Loading, ada Bang Faruk, ada Nora Aritonang, ada Dio Pratama cowok paling ganteng Jabodetabek, ada Sarah Intan, ada banyak lah pokoknya ya, teman-teman muslim semuanya. Oke. Jangan masuk dan jangan ramaikan algoritma TikToknya komal-komal penghujat. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf, aku udah ditelepon dari tadi. Sudah di mana nih begini janji apa segala macam. Ditelepon teman-teman ya. Jadi aku harus undur diri. Mohon maaf buat teman-teman jika ada salah kata, salah ucap, salah tingkah dan salah transfer. Mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agama Islam, di atas iman dan Islam, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Kita junjung tinggi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan bersama-sama kita berkolaborasi untuk menghadapi para penghujat, menghadapi para penganut Islamofobia dan para misionaris yang menyesatkan saudara-saudara kita. Oke? Siapapun kalian, dimanapun kalian, selama kalian muslim, kalian adalah saudaraku. Kalian adalah saudaraku. Apapun madhabmu Hanafi, madhabmu Maliki, madhabmu Syafi'i, madhabmu Hambali, apapun organisasimu, kau NU kek, kau Muhammadiyah kek, kau Persis kek, kau Salafi, kau adalah saudaraku. Tapi kalau kau senggol-senggol aku, jangan dulu ya. Karena aku bukan tipe cowok yang suka disenggol-senggol. Jangan suka senggol-senggol dong. Ya, teman-teman ya, mohon maaf. Jika ada benarnya, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala.